Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya akan ngetes baterai total 5 sel 20Ah. Kedua baterai ini bawaan dari bore cordless total yang dulu pernah saya beli sekitar tahun 2024. Saya membuat video ini Agustus 2026. Walaupun sudah berumur 2 tahun, bisa dikatakan hampir nggak pernah saya pakai. Saya pakai sesekali untuk di alat nailer ataupun di pompa ban saja. Selama ini lebih sering saya simpan dalam kondisi 50% atau di tegangan sekitar 18,5 volt. Insya Allah performa masih 100%. Video ini bermula tadi di Facebook ada yang japri saya bertanya tentang komen 10 bulan lalu untuk tes baterai total yang bukan eceran, yang bukan kita beli unit baterai itu bukan, tapi baterai bawaan tools. Untuk baterai total bawaan tools, memang saya hanya ada yang versi 5 sel seperti ini atau labelnya 20Ah. Untuk yang versi 10 sel ke atas saya nggak punya ya. Nah, di sini beliau menyatakan kalau baterai bawaan tools kapasitasnya belum sesuai dengan labelnya. Berbeda dengan baterai yang kita beli secara eceran atau baterai only seperti di video ini saya kan tes baterai 5Ah. Hasil tes di video ini dia real di 5Ah. Nah, makanya beliau tadi komen katanya beda dengan baterai yang bawaan tools. Maka dari itu kita tes saja ya. Kita lihat dari desain untuk total memang ada pembaruan ya. Sebelumnya warnanya tidak seperti ini, agak sedikit berbeda. Yang terbaru ini menurut saya lebih cantik, lebih gagah, warnanya lebih apa ya, lebih nyenengin gitulah. Untuk desain juga lebih oke, lebih garang gitu. Untuk fitur-fiturnya saya kira masih sama ya. Di bagian belakang ada indikator baterai, 3 bar itu. Dan betulan berfungsi tentu saja. Nah, yang terbaru kita dapat protective cover untuk baterai ini. Cantik ya, keren gitulah. Biasanya yang ada cover gini itu Makita gitu, DeWalt yang kelas-kelas premium lah. Ya total brand global sih ya, wajar kalau ada seperti ini. Intinya dia nggak mau kalah lah. Karena kedua baterai total ini tentu tidak memakai soket LXT. Jadi saya tidak akan ngetes ke tools Makita Ori bisa atau tidak. Yang jelas untuk tools yang pakai power share baterai ini P20S itu bisa semua. Entah itu di total ataupun di Inco. Walaupun soketnya bukan LXT Makita, tetap saya akan tes untuk discharge pakai one fan. Nanti kuat sampai berapa ampere, paling tidak kalau kuat 30 ampere berarti sudah mantap. Karena soketnya nggak bisa langsung, jadi saya butuh perkabelan. Untuk baterai total, yang sebelah sini negatif, ini positif. Nah, ini BS, ini TV. Saya kurang tahu yang jelas kaitannya dengan toolsnya ataupun dengan chargernya. Oke, berarti yang merah kita hubungkan ke positif, yang hitam kita hubungkan ke negatif. Itu udah nyala untuk wattmeter, kita deketin aja ya. Kita hapus dulu. Dapat dilihat dalam kondisi penuh baterai total ini di 20,8 volt. Saya akan tes nggak langsung di tertinggi ya, saya pakai speed 2 dulu. Kita coba, bismillah. Kuat untuk speed 2 di 23 ampere. Kita naikkan jadi speed 3, 53 ampere, kuat atau tidak kita lihat ya, bismillah. Oke, tidak kuat ya. Jadi posisi masih saya pegang nih untuk switch. Nah, sekali lagi, seingat saya tadi cut off di 37 ampere. Kita coba lagi, bismillah. Nah, ini switch masih saya pegang. Betul ya, di sekitar 36 sampai 37 ampere. Berarti untuk selnya kurang lebih ya ini sekitar di 15 C untuk siritnya. Kita coba timbang dalam kondisi casing masih terpasang. 373 gram. Next kita bongkar, lihat dalamnya kayak apa. Untuk skrup dia pakai Torx T10 seperti biasanya. Oke, dalamnya kayak gini. Nah, ini untuk bagian indikator baterai bagian belakang.
seperti ini, ada board, tapi saya tidak tahu board ini termasuk BMS atau tidak. Sejauh yang saya tahu, baterai-baterai produk global memang tidak disertakan BMS, terlebih baterai premium. Untuk controller dan sebagainya itu ada di charger ataupun di tools-nya. Sehingga rekan-rekan kalau pakai baterai global ataupun baterai yang premium sekalian, untuk tools generik pakai adapter gitu, beberapa kali pengalaman dari cerita-cerita testimoni orang-orang itu mengalami kerusakan ya, karena tanpa BMS. BMS-nya ada di tools ataupun baterainya. Berbeda dengan baterai generik yang justru BMS ada di baterai. Jadi lebih aman digunakan untuk semua jenis penggunaan yang butuh baterai. Kayak gini yang jelas board-nya sangat simpel ya, karena tadi memang untuk BMS mungkin ada di dalam tools ataupun ada di dalam charger. Untuk sel dia pakai DMEGC. Jadi sama dengan Lucid ya. Lucid yang versi sebelumnya dia juga pakai sel DMEGC 15C. Sama tadi pengetesan kita dapat 36 ampere 2 Ah ya, kurang lebih di 15C. Oke, saya akan rakit lagi terus nanti kita tes kapasitas realnya. Pengetesan pertama, ini adalah baterai yang tak kasih label A. Nanti kita lanjutkan dengan baterai yang tak kasih label B. Sudah saya cas penuh tadi. Di sini terdeteksi 20,79 volt ya, hampir 20,8 volt. Seperti biasa beban tak kasih 6 ampere konstan untuk cut off di 13 volt. Kita mulai saja, bismillah. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Alhamdulillah udah selesai. Tadi kuat nyala 18 menit 24 detik dan kapasitas kita dapat di 1,8 ampere hour dengan beban 6 ampere konstan dan cut off di 13 volt. Oke, ada selisih dengan label tapi overall masih sedikit ya selisihnya ya. Labelnya 2 Ah, realnya di 1,8 Ah. Selisih di sekitar 200 mAh. Baik, next kita ganti ke baterai dengan label B. Ini dihapus dulu untuk data yang sini. Oke, sudah. Negatif masuk ke negatif, positif ke positif. Dalam kondisi penuh ini 20,8 volt. Sama untuk beban 6 ampere konstan dan cut off di 13 volt. Kita mulai saja, bismillah. Kita tunggu ya sampai selesai. Alhamdulillah udah selesai, kita lihat hasilnya. Tadi kuat nyala 18 menit 45 detik, kapasitasnya di 1871 mAh atau ini di 1,8 hampir 1,9 ampere hour. Keduanya sama ya, hanya selisih sekitar 50-an mAh. Jadi gimana nih? Apakah komen si bro tadi sesuai? Untuk baterai bawaan belum sesuai dengan labelnya. Jadi komen rekan kita ini yang 10 bulan lalu sepertinya sesuai ya. Karena baterai ini bawaannya bor, bukan yang dijual per bijian gitu. Ternyata memang belum sesuai dengan labelnya. Walaupun selisihnya hanya sedikit ya, sekitar kurang dari 200 mAh. Oke. Alhamdulillah, baiklah rekan-rekan semua. Kurang lebih seperti itu tadi pengetesan baterai total bawaan tools bore cordless-nya. Untuk real capacity memang ada selisih sedikit dengan label. Label di 20 Ah, real capacity-nya di 1,8 sampai 1,9 Ah. Ya selisih kurang dari 200 mAh. Tapi untuk sebagian orang selisih segitu ya selisih. Tapi untuk performa tetap bagus ya. Tadi untuk C-rate kita tes di sekitar 15C. Baterai 15C itu udah mantap loh. Quart discharge sampai 35 ampere. Masya Allah, mantap ini. Padahal hanya 5 sel. Oke deh, saya kira untuk video kali ini cukup di sini dulu. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Terima kasih rekan-rekan telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.